Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Daniya Farahani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester pengantar proses stokastik. Di sini saya akan membahas 3 soal yang berkaitan dengan Markov chain. Nah, sekarang dapat kita lihat pada pertanyaan nomor 1. Diberikan Xn yang menjadi rantai Markov yang memiliki state space 1, 2, 3, 4, 5 dan diketahui matriks transisinya berupa matriks space sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat matriks transisi ini berisi state space dari 1 sampai 5. Nah, menuju pertanyaan nomor 1, apakah rantai Markov ini irreducible dan apakah rantai Markov ini aperiodic? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, tadi sudah diketahui matriks transisi P sebagai berikut pada state 1 sampai state 5. Nah, matriks transisi P ini dapat kita gambarkan dan interpretasikan sebagai sebuah gambar. Nah, gambar ini merepresentasikan sebuah matriks transisi dari state 1 ke state 1 memiliki probabilitas 0, sehingga dapat kita lihat pada gambar state 1 ini tidak ada panah dari state 1 menuju kembali ke state 1. Lalu dapat kita lihat pada state 1 menuju state 2 terdapat probabilitas 1/2. Di sini kita bisa lihat dari state 1 menuju state 2 terdapat panah memiliki probabilitas sebesar 1/2 atau setengah. Nah, dapat kita lihat lagi pada state 1 ke state 3 juga terdapat probabilitas yaitu sebesar setengah. Dan di akhir kita bisa tahu pada state 5 menuju ke state 5 terdapat jalan atau terdapat step dari 5 kembali lagi ke 5 yaitu sebesar 1/2. Jadi terdapat panah putar balik di sini dari state 5 kembali lagi ke state 5. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar tersebut apakah chain ini itu irreducible. Nah, dengan kita memperhatikan gambar tersebut, kita bisa tahu bahwa chain tersebut irreducible. Kenapa bisa disebut irreducible? Karena semua step-nya communicate. Communicate itu apa sih? Communicate itu terjadi jika state E memiliki jalan ke state J dan dapat menemukan step atau jalan lagi untuk kembali lagi ke state E. Coba kita lihat pada gambar berikut. Jika kita mengambil I sama dengan 1 dan J sama dengan 3, nah kita bisa menemukan jalan dari state I 1 menuju ke state 3, lalu kembali lagi ke state 1. Stepnya melalui step berapa aja? Dari 1 menuju ke step 3, lalu ke step 4, dan kembali lagi ke step 1. Nah, ada juga jalan lain dari step I menuju step J, step 3. Nah, bisa kembali lagi ke step I, tapi tidak melalui 4. Bisa melewati 5, melalui 5, dan kembali lagi ke step 1. Begitu pula dengan step 2, menemukan jalan kembali untuk kembali ke step 2, dan step 3 bisa menemukan jalan untuk kembali lagi ke step 3, dan seterusnya. Berlaku juga untuk step 4 dan step 5. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa state 1 sampai state 5 itu reachable, saling terhubung dan communicate, sehingga kita bisa simpulkan bahwa chain ini itu irreducible. Nah, untuk menuju ke pertanyaan nomor 2,
bagaimana kita memperhatikan gambar tersebut? Nah, kita perhatikan lagi. Karena pertanyaannya itu apakah chain ini bersifat aperiodik, nah kita bisa lihat apakah dari state 1 sampai state 5 ini adakah panah atau langkah dari suatu state kembali ke state itu kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada jalan dari state 5 untuk kembali lagi ke state 5. Nah, jalan kembali ini atau jalan return ini dapat mengakibatkan step ini atau chain ini disebut aperiodik karena tidak ada kelipatan K lebih dari 1 pada state I yang menuju ke C kembali lagi ke I. Nah, tadi kan sudah saya ambil contoh pada state 5 dapat diperhatikan. Karena state 5 ini ada panah kembali lagi, jadi kalau kita mengambil suatu I-nya sama dengan 1, nah, I sama dengan 1 ini dapat kembali lagi ke 1 dengan melalui state 3, state 5, lalu kembali lagi ke 1. Nah, jika melalui state 3, lalu ke 5, kembali lagi ke state 1, ini melalui 3 langkah. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 1. Namun karena ada panah return ini tadi, dari 5 kembali ke 5 lagi, jadi ada langkah lagi. Langkah yang lain, kita menemukan langkah yang lain dari step 1 ke step 3 menuju state 5. Nah, di sini bisa memutar kembali ke step 5, lalu kembali lagi ke state 1. Jadi kita menemukan 1, 2, 3, 4 langkah. Pada langkah pertama yang kita ambil tadi, kita menemukan 3 step. Dari step 3, 1 ke 3, lalu ke 5. Nah, namun karena tadi ada panah return, kita bisa menemukan langkah yang lain lagi. Jadi kita menemukan 4 step, sehingga dari sini kita tahu bahwa state 1 menuju state 1 lagi, atau state 1 kembali lagi ke 1 ini, memiliki jalan yang lain dan jumlah stepnya tidak sama, sehingga tidak memiliki kelipatan tertentu. Nah, akibatnya chain ini bisa disimpulkan bersifat aperiodik. Nah, dengan demikian, chain ini bersifat irreducible dan aperiodik. Begitu. Ini penjelasan yang tadi dari sub 1 ke 3 ke 5. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke nomor 1B. Di sini kita diminta untuk menentukan stationary probability vector. Nah, karena kita diminta untuk mencari stationary probability vector, nah dapat kita temukan stationary probability vector ini dengan cara menyelesaikan persamaan ini. P dikali matriks transisi yang tadi, matriks transisi P itu sama dengan P. Sedangkan P-nya ini ada P1 sampai P5 karena terdapat state 1 hingga state 5. Dan tidak lupa, stationary probability vector itu dari P1 sampai P5 penjumlahannya itu sama dengan 1. Nah, pada pernyataan awal kita diminta menyelesaikan P dikali matriks P sama dengan P. Sehingga kita melakukan perkalian antara P dari 1 sampai 5 dikalikan dengan matriks transisi P. Ini tadi matriks transisi P yang telah diketahui kalau disama dengankan dengan P. Nah, dari sini kita dapat melakukan perhitungan
P1 dikalikan 0 ditambah P2 dikalikan 0 sampai P5 ditambah P5 dikalikan setengah. Lalu kita mendapatkan persamaan P1 sama dengan P4. Tadi P4 dikali 1 ditambah dengan P5 dikalikan setengah. Jadi kita dapatkan persamaan 1 sebagai berikut. Nah, untuk menghasilkan nilai P1, P2, sampai P5, kita harus menyelesaikan sistem persamaan ini. Nah, karena kita tahu tadi nilai P1 ditambah P2 sampai P5 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kita dapat temukan, kita ubah persamaannya dari P2 menjadi variabel P1 dan P3 juga diubah menjadi P1, P4 juga diubah menjadi P1 dan P5 juga diubah menjadi P1. Karena semuanya telah diubah sama-sama ke P1, jadi kita bisa jumlahkan P1 hingga P5 sama dengan 1. Dari sini kita bisa jumlahkan, karena semuanya mengandung P1, dapat kita samakan penyebutnya. Dari penyebutnya ada 2 dan 10, kita bisa temukan penyebut yang sama, yaitu 10. Nah, jadi dapat kita temukan nilai dari P1 sama dengan 10/37. Nah, nilai P1 ini dapat disubstitusikan ke dalam persamaan P2 hingga P5 sehingga dapat kita temukan nilai P2-nya adalah 5/37 karena nilai P2 itu sama dengan P3 sehingga nilai P3 yaitu 5/37. Lalu nilai Pi/4 sama dengan 3/37 dan nilai P5 sama dengan 14/37. Nah, dari sini kita dapat ketahui diperoleh stationary probability vector yang disimbolkan dengan P tadi bernilai dari P1, P2, P3, P4 hingga P5 didapatkan nilai ini. Jadi P1-nya 10/37 hingga P5-nya bernilai 14/37. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikan soal nomor 1C. Jika kita mengetahui rantai Markov tersebut dimulai dari state 1, apa expected number of step-nya dari state 1 ke state 1 lagi. Jadi kita disuruh mencari bagaimana expected number of step dari state 1 kembali lagi ke state 1. Nah, karena kita diminta cari expected number, maka kita diminta untuk menentukan nilai M11. M11 ini apa sih? M11 ini adalah mean passage first time dari state 1 kembali lagi ke state 1. Nah, tadi M11 itu merupakan expected number atau nilai ekspektasi yang dicari dari state 1 kembali lagi ke state 1. Bagaimana cara mencarinya? Sebelum mencari nilainya, kita perlu mengetahui dulu apakah chain ini ergodik atau bukan. Nah, karena kita diminta untuk menentukan ini ergodik atau bukan, jadi kita harus perhatikan apakah chain ini communicate, recurrent, dan aperiodic. Nah, tadi dari pertanyaan 1A kita dapat ketahui dari state 1 sampai state 5 itu communicate, sehingga memenuhi sifat communicate. Dan jika state 1 sampai state 5 itu communicate, otomatis rantai Markov ini juga recurrent, dan kita ketahui bahwa rantai Markov tadi bersifat aperiodik, sehingga memenuhi 3 sifat ini dan
Rangkai ini bersifat ergodik karena memenuhi 3 syarat ini. Nah, setelah kita ketahui bahwa rantai Markov tersebut ergodik, maka kita bisa menentukan M11. M11 ini bernilai 1/P1. Tadi kita sudah menghitung nilai stationary probability factor dari P1-nya itu 10/37, sehingga kita dapat ketahui bahwa nilai expected number-nya itu adalah 37/10 atau 0,37. Selanjutnya, pada pertanyaan 1D, kita diminta untuk mencari expected number juga. Namun, kita disuruh mencari dari step 1, berjalan dari step awalnya adalah step 1, menuju ke step 4 yang menjadi step tujuannya. Karena tadi kita ketahui matriks transisinya sebagai berikut, kita dapat temukan urutan yang baru dari matriks transisi tersebut. Karena kita mau cari expected number-nya itu ke step 4 atau step tujuannya itu step 4, maka kita urutkan dulu dari step 4 menuju 1, kedua, baru ketiga, lalu kelima. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai dari probability state 4 ke state 4 itu bernilai 0 dan dilanjutkan dari step 4 ke 1 itu bernilai 1 dan dilanjutkan sampai ke state 5 menuju state 5. Nah, dari sini kita dapat ketahui jika state tujuan yaitu state 4-nya itu dihapuskan dari elemen matriks transisi ini yang dinotasikan dengan garis ini. Jika state 4 dihilangkan, maka kita dapat menemukan matriks Q yang nanti akan disusun lagi menjadi expected number. Nah, tadi sudah kita ketahui bisa menyusun matriks Q sebagai berikut. Matriks Q berukuran 4 kali 4. Nah, selain itu kita harus menemukan juga mengambil sebuah matriks identitas yang bersesuaian dengan matriks Q, yaitu matriks identitasnya berukuran 4 kali 4. Nah, begini bentuk matriks identitasnya 4 kali 4. Nah, setelah itu kita perlu mencari nilai dari matriks M yang merupakan pengurangan dari identitas dengan matriks Q yang diinverskan. Karena kita sudah ketahui matriks Q dan Q-nya tadi, maka kita dapat melakukan pengurangannya dan dilanjutkan mencari matriks M dengan menginverskan pengurangan matriks I dan Q. Dapat kita temukan nilai inverse dari I min Q yang menghasilkan matriks M sebagai berikut. Karena kita ketahui tadi matriks P-nya sudah dihilangkan dari state 4, jadi state yang tersisa tinggal state 1, 2, 3, dan 5. Jadi, matriks M hanya memuat state dari state 1, 2, 3, dan 5 saja. Nah, setelah itu kita perlu kalikan matriks M dengan matriks I bar. I bar sehingga jika dikalikan kita mendapatkan nilai yaitu 34/3, 35/3, dan 40/3. Sehingga dapat kita temukan sebuah nilai expected number karena kita mencari expected number dari 1 ke state 4, maka kita ketahui nilai expected number ini yang merupakan elemen matriks M dikali I bar yang paling atas. Jadi kita ketahui nilai expected number-nya itu 34/3. Nah, selanjutnya akan dibahas soal nomor 1E,
Di sini kita akan menentukan probabilitas dari rantai tersebut. Jika rantai tersebut berjalan dari state 1 menuju state 5 dan dilanjutkan menuju state 3. Jadi kita memiliki state tujuannya adalah state 3, namun sebelum masuk ke state 3 kita perlu melewati state 5 terlebih dahulu. Jadi seperti yang 1D tadi, kita memperhatikan dulu matriks transisinya, matriks P. Lalu kita susun kembali matriks P dengan urutan-urutan dari state tujuannya. State tujuannya menjadi state paling awal. Karena tujuannya adalah state 3, maka kita taruh state 3 di awal. Lalu sebelum memasuki state 3, kita akan melewati step 5. Sehingga urutannya setelah step 3 yaitu step 5. Lalu dilanjutkan ke step 1, 2, dan 4. Nah, kita dapatkan urutan baru dari matriks P menjadi matriks berikut. Nah, di sini dapat kita berikan garis batas antara state tujuan dengan selain state yang diminta tadi, sehingga kita bisa temukan batas dari state tujuan tersebut dan sisanya akan membentuk matriks S dan matriks Q yang nantinya akan ditinjau kembali. Karena tadi kita ketahui matriks S adalah sebagai berikut dan matriks Q adalah matriks 3 kali 3 sebagai berikut, maka selanjutnya kita bisa ambil matriks identitas yang bersesuaiannya dengan matriks Q. Diambil matriks identitas 3 kali 3 dan dilanjutkan dengan mencari matriks M dengan mencari inverse seperti tadi. Dengan kita mengurangkan antara I dengan Q, kita dapatkan komponen matriks sebagai berikut. Yang selanjutnya akan kita cari inverse-nya. Karena tadi matriks atau state tujuannya adalah state 3 dan state 5, sehingga pada matriks M ini hanya tersisa state 1, state 2, dan state 4. Jadi didapatkan matriks M sebagai berikut dengan elemen-elemen dari state 1, state 2, dan state 4. Nah, karena kita akan menentukan probabilitasnya, probabilitas dari rantai tersebut, maka matriks M yang telah kita dapat tadi, kita perlu kalikan dengan matriks S yang sebelumnya tadi. Kita punya matriks S sebagai berikut, kita kalikan dengan matriks M, sehingga dapat kita ketahui hasil perkaliannya sebagai berikut. Memiliki elemen 5/9, 4/9, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di dalam elemen matriks ini, kita temukan dari 1 menuju 5 ini terdapat nilai sebesar 4/9. Sehingga dapat kita temukan probabilitas chain ini ketika diambil state awalnya adalah 1 dan dilanjutkan memasuki state 5 dan memasuki state akhirnya itu state 3 memiliki probabilitas sebesar 4/9. Ya, selanjutnya kita memasuki pertanyaan nomor 2. Pada nomor 2 ini menceritakan tentang Jackie Chan adalah seorang drunker master yang mengunjungi beberapa bar atau kafe dan barnya itu diberi label dari 0 sampai N dengan probability P dan probability Q sama dengan 1 min P dan selanjutnya.
Untuk pertanyaan 2A ini kita diminta untuk menentukan rata-rata jumlah langkah atau expected number of walks yang diperlukan untuk mencapai kafe ketiga dari kafe awalnya itu kafe 0. Nah, selanjutnya akan dibahas. Diketahui Jackie Chan mengunjungi N+1 kafe. Nah, kafe tersebut diberi label dari 0, 1, sampai N. Dan diketahui tadi probabilitas P menyatakan kafe yang dikunjungi Jackie Chan yang berjalan dari kafe I menuju I+1, sedangkan probabilitas Q yang bernilai 1 min P menyatakan Jackie yang berjalan dari kafe I menuju kafe I-1. Nah, dari kegiatan yang dilakukan Jackie Chan ini saat mengunjungi kafe, kita dapat ilustrasikan sebagai state-state pada rantai Markov yang memiliki probabilitas P dan Q. Sehingga kita mengambil dari state 0 menuju state 1, 2, 3 hingga state N dengan probabilitas P dari state 0 ke state 1 sama dengan 1, dari probabilitas Q dari state 1 menuju state 0 bernilai 1 min P. Dan seterusnya hingga state N. Nah, dari sini kita dapat menentukan matriks transisinya sebagai berikut. Karena dari 0 ke 0-nya tidak ada panah, sehingga nilai pada matriks transisinya dari step 0 menuju 0 sama dengan 0. Dari 0 menuju 1 bernilai 1. Dan dari 0 menuju 2 tidak ada sehingga bernilai 0. Dan seterusnya. Nah, karena kita akan menentukan expected number of walks dari state 0 menuju state 3, maka kita memiliki state tujuan yaitu state 3, sehingga kita mengurutkan kembali matriks transisinya dari urutan awalnya yaitu state tujuan, state 3 menuju state 0 diikuti state 1 dan state 2. Selanjutnya, karena sudah dilakukan pengurutan pada matriks P, maka akan dihilangkan state 3 dari matriks P tersebut. Nah, setelah dihilangkan, kita dapat menemukan sebuah matriks Q yang berdimensi 3 kali 3. Karena akan dicari rata-rata jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai kafe 3 dari kafe 0, sehingga matriks transisi tersebut dihilangkan setiganya. Jadi kita mendapatkan matriks Q sebagai berikut. Dan selanjutnya kita perlu mengambil sebuah matriks identitas 3 kali 3 yang bersesuaian dengan matriks Q. Nah, setelah mengetahui matriks Q dan identitas, kita perlu mencari matriks M yang nilainya adalah I min Q inverse. Di sini kita dapat melakukan perhitungan matriks I 3 kali 3 dikurangi dengan matriks Q, menghasilkan nilai sebagai berikut. Dan selanjutnya, pada matriks I min Q ini kita dapat mencari inversnya. Inversnya bernilai sebagai berikut. P kuadrat min P plus 1 per P kuadrat, dan selanjutnya hingga 1 per P. Nah, karena kita tadi telah menghilangkan state 3, yaitu state tujuannya, nah di sini di matriks M ini kita hanya memiliki elemen matriks yang berada pada state 0, state 1, dan state 2. Nah, selanjutnya kita perlu mengalihkan matriks M dengan matriks I bar, sehingga dapat ditemukan nilai dari perkalian M dikali I bar sebagai berikut. Dari sini kita ketahui nilai expected number-nya itu adalah P kuadrat plus 2 per P kuadrat.
Ini letaknya di elemen pertama dari hasil kali M dikali I bar. Karena kita akan mencari expected number-nya dari titik awalnya state 0 menuju state 3, sehingga kita temukan expected number-nya di elemen paling awal atau elemen pertama. Dengan demikian, kita dapat peroleh rata-rata jumlah langkah atau yang disebut expected number of walks yang diperlukan untuk mencapai KV3 dari KV0 adalah sebesar P kuadrat plus 2 per P kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2B. Nah, misalkan nilai P sama dengan 0,5, tentukan distribusi state dari rantai Markov Xn tersebut. Nah, karena kita ketahui bahwa rantai Markov Xn itu non-ergodic, maka kita tidak bisa mengambil asumsi bahwa limit N menuju tak hingga dari P pangkat N itu ada. Nah, dengan ini, pada P sama dengan 0,5, kita akan meninjau nilai untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan 4. Nah, yang pertama kita akan tinjau untuk N sama dengan 1. Maka kita dapatkan ada state 0 dan ada state 1, dan terdapat probabilitas dari state 0 ke 1 yaitu nilai 1, dan probabilitas dari state 1 ke state 0 sebesar 1, sehingga dapat dibentuk matriks transisinya yaitu dari state 01 dan 1 dengan probabilitas yang diketahui seperti oleh gambar, dan setelah itu kita akan mencari stasionernya, sehingga kita akan mencari nilai P dari P0 dan P1 dengan mengalihkan antara P0 dan P1 dengan matriks A atau matriks transisinya. Sehingga dari perkalian ini dapat diperoleh persamaan P0 sama dengan P1 dan didapatkan hasil penyelesaian dari persamaan tersebut. P0 sama dengan P1 sama dengan setengah. Dapatkan stationary probability-nya itu P1 dengan P0 sama, yaitu bernilai setengah. Nah, untuk selanjutnya akan ditinjau pula untuk N sama dengan 2. Jika diambil N sama dengan 2, jadi terdapat ada 3 state dari state 0, state 1, dan state 2 beserta probability-nya. Nah, sehingga dari sini dapat diperoleh matriks transisinya berupa matriks A 3 kali 3, dan dapat dibentuk perkalian antara P dengan matriks A tersebut sehingga memunculkan sistem persamaan sebagai berikut. Dari sini sistem persamaannya dapat diselesaikan sehingga mendapatkan nilai P0 sama dengan 1/4, P1 sama dengan setengah, dan P2 sama dengan 1/4. Selanjutnya dapat ditinjau pula untuk N sama dengan 3, sehingga state-nya dari state 0 sampai state 3 dan mengambil matriks transisi sesuai dengan state-state yang ada, dan didapatkan perkalian antara P dengan A menghasilkan sistem persamaan di bawah ini, dan didapatkan nilai P0 sama dengan 1/6 dan selanjutnya hingga P3 sama dengan 1/6. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan 4, kita ambil state 0, state 1, state 2, hingga state 4. Nah, dari sini dapat diperoleh matriks transisi seperti sebelumnya, dan dikalikan antara P dengan matriks transisi memperoleh sistem persamaan seperti pada gambar di samping, lalu dapat diselesaikan sistem persamaannya dengan nilai P0 sama dengan 1/8,
P1 sama dengan 1/4, P2 sama dengan 1/4, P3 sama dengan 1/4, dan P4 sama dengan 1/4. Nah, dari N yang ditinjau di sebelumnya tadi, kita dapat meninjau N1 hingga N4 dan memperoleh nilai P dari masing-masing pengambilan nilai N didapatkan karena P memenuhi persamaan time reversible, maka P berdistribusi stasioner, sehingga kita dapatkan PI dikali PIJ sama dengan PJ dikali PJI untuk setiap I dan J. Nah, untuk P tersebut disebut dengan steady state. Nah, kita dapat kesimpulan dengan demikian, PI memenuhi dua nilai, yaitu 1/2N untuk nilai I dari 0 sampai N, dan memenuhi 1/N ketika I berjalan dari 1, 2, hingga N1. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini terdapat soal yang menyatakan permasalahan continuous time Markov chain. Dan diketahui suatu Poisson proses dengan parameternya lambda dengan Tn sebagai berikut. Kita diminta menyelesaikan PR dalam Sn kurang dari T, dan tunjukkan bahwa Sn mempunyai fungsi densitas probabilitas sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita akan menyelesaikan soal nomor 3A. Di sini kita perlu menghitung nilai PR, hingga diperhatikan waktu antar kejadian atau inter-arrival time. Tadi disebutkan bahwa inter-arrival time-nya dinotasikan dengan Tn, dengan N-nya berjalan dari 1, 2, menuju hingga dan bersifat saling bebas. Dan pada soal Poisson ini berdistribusi eksponensial dengan laju parameternya yaitu lambda, sehingga dapat dituliskan T1, T2, T3 yang berjalan hingga Tn ini berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Dan dari soal diketahui bahwa Sn sama dengan nilai yang berjalan dari T1 hingga Tn. Karena kejadian ke N itu terjadi sebelum atau terjadi pada saat waktu T, jika dan hanya jika banyak kejadian yang terjadi pada saat waktu T setidaknya sebanyak N, dan dapat dinotasikan sebagai berikut. NT lebih dari sama dengan N, sedemikian sehingga atau jika Sn kurang dari sama dengan T. Nah, hal ini mengakibatkan nilai PSN kurang dari T sama dengan PNT lebih dari sama dengan N, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada nomor 3B, kita diminta menunjukkan Sn mempunyai fungsi densitas probabilitas Ft lambda E pangkat minus lambda T dengan T lebih dari sama dengan 0. Nah, diperhatikan pada soal nomor A, kita peroleh nilai Ft sama dengan ini. Nah, jika Ft-nya itu sama dengan ini, kita dapat peroleh fungsi densitas probabilitasnya dinyatakan dalam Ft sebagai berikut, sebagai derivatif atau turunan d per dt dari yang diketahui sebelumnya tadi.
dan didapatkan nilai FT-nya sama dengan lambda dikali E pangkat min lambda T sama dengan sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa terbukti Sn mempunyai fungsi densitas probabilitas Ft sama dengan ini, dan T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena sudah selesai membahas 3 nomor tadi, selesai sudah pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.